Sterilisasi air minum berdasarkan saran atau panduan beternak dari Profesor Ilyas, teman-teman. Bisa kalian baca di grup Facebook cara beternak ataupun beternak bersama Profesor Ilyas, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar, teman-teman, cara sterilisasi air minum sebelum kita berikan ke ternak unggas kita, teman-teman. Adapun cara sterilisasi air minum yang sangat mudah, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan klorin, teman-teman, dan yang kedua kita bisa menggunakan cairan pemutih ini, teman-teman. Bisa merek Baiklin ataupun merek-merek yang lain yang fungsinya itu untuk memutihkan ini, teman-teman. Nah, kenapa sterilisasi air minum itu diperlukan, teman-teman, sebelum kita berikan ke ternak unggas kita? Nah, kita tahu bahwa sumber air di setiap daerah atau di setiap peternakan itu berbeda-beda, teman-teman. Mungkin kalau di daerah pedesaan mereka akan menggantungkan air dari sumber air bor atau air tanah, teman-teman. Ada juga dari air sumur atau mungkin air pump, teman-teman. Dan ada juga mungkin dari air kali ataupun tadahan air hujan. Dan pastinya memiliki kualitas yang berbeda-beda. Nah, air terlihat jernih itu belum tentu air steril, teman-teman, yang bisa kita berikan ke ternak unggas kita. Karena yang namanya bakteri itu tidak terlihat, teman-teman. Meskipun terlihat jernih, itu pasti apabila kita lihat di mikroskop terdapat ternyata ada bakteri penyebab E. coli. Nah, maka dari itu sebelum kita berikan ke ternak unggas kita, ada cara yang paling mudah, teman-teman, yaitu cara sterilisasi air dengan menggunakan kaporit atau dengan menggunakan klorin atau menggunakan Baiklin, teman-teman. Nah, untuk dosisnya, dosis sterilisasi air minum dengan menggunakan klorin yaitu dengan 7 gram klorin per 1000 air minum, teman-teman. Atau bisa menggunakan yang paling mudah kita dapatkan yaitu dengan Baiklin, yaitu dengan mencampurkan Baiklin sebanyak 80 ml ke dalam 1000 liter air minum, teman-teman. 1000 liter air minum. Nah, kita akan coba mengaplikasikan sterilisasi air ke dalam tandon saya, teman-teman. Tandon saya itu berukuran 500 liter, teman-teman, sehingga saya memerlukan sebanyak 40 ml Baiklin yang akan kita campurkan ke tandon air, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan tutup air ini, teman-teman. Tutup Baiklin ini kira-kira ini 5 ml, teman-teman. Kalau kita membutuhkan sebanyak 40 ml, berarti kita memerlukan 8 kali tutup botol ini, teman-teman. Kita akan campurkan ke tandon air. Oke, teman-teman, kita akan mengaplikasikan sterilisasi air ke dalam tandon ini, teman-teman. Kita akan menggunakan 40 ml. Oke, teman-teman, saya sudah mencampurkan Baiklin ke dalam tandon air sebanyak 40 ml atau 8 tutup botol ini, teman-teman. Kita aduk agar rata dan kita akan diamkan terlebih dahulu selama 4 jam, teman-teman, sebelum kita alirkan dan kita berikan ke ternak unggas kita. Nah, baiknya kita menggunakan tandon double, teman-teman. Tapi berhubung saya tidak memiliki tandon double dan memiliki hanya satu, tidak masalah. Nanti apabila air akan habis, kita akan melakukan sterilisasi air lagi, teman-teman. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, teman-teman, ternyata ada beberapa ciri-ciri khusus apabila ternak kita terjangkit penyakit E. coli di saluran pencernaan mereka. Yang pertama, ciri-cirinya adalah ternak akan terlihat kurus, bulu mereka akan kusam, dan nafsu makan mereka akan menurun, teman-teman. Biasanya terlihat dari kotoran mereka atau sifat dari tingkah laku ternak kita, mereka akan menyendiri, teman-teman. Nah, dampaknya adalah performa dari pertumbuhan bobot badan mereka tidak tercapai dengan bagus, teman-teman. Dikarenakan pencernaan mereka terganggu, konsumsi pakan mereka akan menurun, dan pasti dampaknya ke performa pertumbuhan bobot badan ataupun ke produksi telur seperti itu, teman-teman.
Nah, adapun penanganan untuk penyakit E. coli sebelum masuk ke ternak unggas kita, teman-teman, yang pertama kita bisa melakukan pencegahan. Nah, pencegahan yaitu yang pertama kita bisa memberikan suplemen atau vitamin ke ternak unggas kita agar menjaga kesehatan atau imunitas kekebalan dari ternak kita, teman-teman. Dan yang kedua kita bisa memberikan probiotik yang dicampur di pakan mereka, teman-teman. Dan yang ketiga, jangan sampai ternak kita stres, teman-teman, yaitu dengan menjaga suhu ataupun kepadatan di dalam kandang. Dan yang kedua, hal yang bisa kita lakukan apabila ternak kita sebelum berjaga-jaga, teman-teman, sebelum ternak kita terjangkit E. coli, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Nah, biasanya peternak belum bisa melakukan vaksinasi karena mungkin belum memiliki skill ataupun keahlian dan belum bisa melakukan atau memilih vaksin apa yang akan diberikan ke ternak, teman-teman. Sehingga pencegahan yang paling mudah yaitu dengan melakukan sterilisasi air, teman-teman. Dan yang ketiga, memberikan terapi antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini harus pas, teman-teman, yaitu minimal pemberian 3 hari dan dosis sesuai dengan apa yang dituliskan di dosis yang dibungkus obat itu, teman-teman. Jangan sampai terlalu berlebihan ataupun kurang dosisnya apabila ingin langsung bisa membunuh di penyakit E. coli itu, teman-teman. Dan yang keempat yaitu dengan menjaga lingkungan kandang, yaitu dengan menerapkan biosecurity internal dengan menyemprot desinfektan, menjaga kualitas litter ataupun alas kandang jangan sampai becek, teman-teman. Apabila becek pasti itu akan mudah penyakit E. coli masuk ke ternak unggas kita. Lalu menjaga suhu lingkungan dan kualitas air, teman-teman. Nah, ini berdasarkan dari situs The House, mereka menyampaikan bahwa kualitas air bisa menurunkan tingkat E. coli masuk ke ternak unggas kita. Dan yang terakhir adalah pengendalian hama yang dapat berisiko membawa vektor bibit penyakit, teman-teman. Nah, berikut saya akan contohkan, teman-teman, cara sterilisasi air minum dengan menggunakan klorin. Yaitu kita sampaikan tadi di awal bahwa 7 gram untuk 1000 air minum, teman-teman. 1000 liter air minum. Jadi kalau menghitung per liter itu bagaimana? Caranya begini, teman-teman. 7 gram dibagi 1000 itu hasilnya 0,007 gram per liter air, teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai tandon air sebanyak misalkan 500 liter, ya ini hasilnya kita kalikan 500 liter, teman-teman. Sehingga klorin yang kita butuhkan untuk mensterilisasi air minum sebanyak 500 liter yaitu sebanyak 3,5 gram, teman-teman. Dan sekarang, teman-teman, saya akan mencontohkan perhitungan cara mensterilisasi air minum dengan menggunakan Baiklin, teman-teman. Yaitu saya sampaikan di awal, cara mensterilisasi air minum dengan Baiklin yaitu dengan 80 ml Baiklin per 1000 liter air minum, teman-teman. Per 1000 liter, jadi per liter air kita hanya membutuhkan 0,08 ml Baiklin untuk sterilisasi air sebanyak 1 liter air, teman-teman. Nah, kalau kita mempunyai tandon air sebanyak 500 liter, kita cukup mengalihkan sebanyak 500, sehingga per 500 liter air minum kita membutuhkan 40 ml Baiklin, teman-teman.